Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Industri Keuangan Non-Bank Syariah, kita akan mendiskusikan topik tentang BMT dan Koperasi Syariah. Yang pertama, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Apa itu BMT? BMT ini terdiri dari dua kalimat, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal itu adalah lembaga yang bertujuan untuk tujuan sosial, sementara Baitul Tamwil adalah lembaga untuk tujuan bisnis. Sehingga Baitul Mal wa Tamwil ini adalah lembaga yang memiliki orientasi sosial dan juga bisnis. BMT ini adalah unit usaha koperasi pendukung kegiatan ekonomi mikro dan kecil dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil, dengan tujuan mengembangkan usaha kecil dan mikro dan meningkatkan ekonomi masyarakat fakir dan miskin. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, BMT memiliki ciri berorientasi bisnis, membagi hasil bersama. Yang kedua, bukan lembaga sosial, namun dapat digunakan untuk mengefektifkan dana zakat, infak, sedekah untuk kesejahteraan umat. Jadi, mereka ini memiliki orientasi bisnis, namun juga dapat digunakan untuk mengefektifkan dana zakat, infak, sedekah untuk umat ya. Kemudian yang ketiga, tumbuh dengan mengandalkan partisipasi masyarakat sekitar dan merupakan milik masyarakat secara umum di lingkungan BMT. Nah, bagaimana status hukumnya? Pada awalnya, BMT ini belum memiliki status hukum, namun berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 538 tahun 97 tentang status badan hukum lembaga keuangan syariah, alternatif status badan hukum BMT itu bisa antara lain yang pertama menjadi unit usaha otonom dari sebuah KUD atau koperasi unit desa yang telah ada. Nah, yang kedua, KUD apabila BMT layak secara finansial dan kelembagaan. Dan yang ketiga, bisa juga menjadi unit usaha yang terpisah dari koperasi yang ada, seperti koperasi pesantren serta koperasi simpan pinjam syariah. Jadi, bisa menjadi unit usaha dari sebuah KUD, bisa juga menjadi KUD atau juga unit usaha yang terpisah dari koperasi yang ada. Dasar hukumnya apa? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian dan juga Permenkop UKM Nomor 11 Tahun 2018. Kemudian, akad yang digunakan dalam BMT ada yang pertama adalah akad murabahah ya. Akad murabahah ini berarti akad jual beli ya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nah, ini ada fatwanya dari DSN MUI nomor 4.04 tahun 2000 di mana BMT ini harus terlebih dahulu membeli aset yang dipesan nasabah lalu menawarkannya pada nasabah. Jadi akad murabahah ini seperti jual beli pada umumnya namun dilakukan bersama BMT di mana BMT ini bertindak sebagai penjual. Nah, BMT ini membeli dulu barangnya, kemudian dia baru menawarkannya kepada nasabah. Akad yang kedua yang dapat digunakan yaitu mudharabah, di mana pihak pertama sebagai sahibul mal atau penyedia modal dan pihak kedua sebagai mudharib atau pengelola atau yang menjalankan usaha. Nah, ini ada dalam fatwa nomor 7 ya tahun 2000 MUI. Kemudian yang ketiga adalah akad qard, yaitu akad pinjam-meminjam dana dari mukrid atau pemberi pinjaman kepada muqtari, dia penerima pinjaman. Dan ini diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Ini adalah beberapa akad yang digunakan di BMT. Kemudian apa saja produk dari BMT ini? Produk dari BMT ini ada berupa tabungan dan juga berupa pembiayaan. Nah, untuk produk berupa tabungan menggunakan akad mudharabah dan wadiah. Nah, untuk akad wadiah ini artinya adalah simpanan yang bisa diambil kapan saja, sebagaimana tabungan yang kita miliki ya pada umumnya bisa diambil kapan saja. Lalu tabungan dengan akad wadiah ini dibagi dua, yaitu akad wadiah yad domanah dan wadiah yad amanah. Untuk akad wadiah yad domanah ini maksudnya adalah simpanan yang oleh bank bisa digunakan atau dimanfaatkan
Sementara untuk wadiah yad amanah, ini berarti titipan murni atau simpanan yang tidak bisa dimanfaatkan dananya oleh bank. Kemudian untuk produk pembiayaan akadnya dapat berupa akad murabahah, akad mudharabah maupun musyarakah. Lalu dari mana sumber dana BMT? Sumber dana BMT ini dari 3 kelompok ya. Yang pertama dana pihak pertama, di mana dana pihak pertama ini ada yang namanya simpanan khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Kemudian dari dana pihak kedua, yaitu pinjaman dari pihak luar yang memiliki kesamaan sistem bagi hasil baik bank maupun non-bank. Jadi untuk dana pihak kedua ini, BMT meminjam dana dari pihak lain, yang pihak lain itu memiliki kesamaan sistem dalam mengelola operasional keuangannya, yaitu dengan bagi hasil, entah itu bank ataupun non-bank. Kemudian yang ketiga adalah dana pihak ketiga atau dana simpanan sukarela atau penyisihan sisa hasil usaha. Bagaimana strategi pengembangan BMT? Supaya BMT terus bisa lebih maju, maka BMT harus mengembangkan pembukuan syariah yang lebih transparan dengan sistem bagi hasil. Tentu ya, karena apabila kita mampu memberikan pembukuan syariah yang transparan, masyarakat juga akan lebih percaya kepada BMT. Kemudian meningkatkan ragam barang syariah, lalu meningkatkan teknologi pelayanan yang lebih baik. Jadi di era digital seperti ini, tentu BMT harus mampu melakukan pelayanan yang berbasis teknologi. Kemudian kemitraan dengan bank lain untuk pengembangan SDM. Jadi pengembangan sumber daya manusia ini bisa pelatihan-pelatihan terhadap pegawainya dan lain sebagainya supaya lebih baik dalam hal operasional dari SDM-nya. Kemudian edukasi masyarakat terkait BMT. Apabila ada masyarakat yang masih belum mengetahui dan belum pernah mencoba bermuamalah di BMT, maka BMT harus lebih sering lagi beredukasi terhadap masyarakat. Adapun selanjutnya adalah koperasi syariah. Nah, koperasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994, koperasi adalah lembaga usaha ya, yang beranggotakan sekumpulan orang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berasas kekeluargaan. Jadi, koperasi syariah ini adalah koperasi dengan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat berasas kekeluargaan. Koperasi syariah lebih dikenal dengan KJKS dan UJKS ya. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah. Tujuannya apa? Pada umumnya tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berkontribusi dalam pembentukan tatanan ekonomi yang adil sesuai prinsip Islam. Nah, menurut fungsinya ini ada beberapa, ya ada koperasi produksi, yang tujuannya memproduksi barang dengan bahan berasal dari anggota koperasi. Lalu koperasi konsumsi, untuk pembelian barang memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dan koperasi kredit atau pertolongan dana usaha kepada anggota yang membutuhkan dan pelunasannya diangsur. Nah, koperasi syariah memiliki prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usahanya adil sesuai jasa anggota, kemandirian, dan tentunya melarang praktik riba. Lalu produk koperasi syariah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama aktivitas bisnis ya atau tamwil berupa simpanan. Ada simpanan sukarela, simpanan program, simpanan berjangka, dan simpanan modal, di mana dilakukan dengan akad, wadiah, dan mudharabah. Kemudian pembiayaan ya. Pembiayaan ini bisa menggunakan skema jual beli, murabahah, salam atau istisna, ataupun skema sewa menyewa atau ijaroh, kerjasama ya, mudharabah dan musyarakah, serta jasa seperti biaya pengurusan haji dan juga takeover syariah. Sementara itu untuk aktivitas sosial, ketentuannya koperasi menjalankan beberapa kegiatan atau aktivitas sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Yang aktivitas rutinnya yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ziswaf,
yang nanti harus disusun ya ke dalam laporan sumber dan pengeluaran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sekian pembahasan topik tentang BMT dan Koperasi Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.